Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Keris Nogosostro Sabu Inten bagian ke-29. Rupanya Ki Ageng Pandan Alas merasa sayang pula pada tanaman jagungnya kalau tak ada yang memetiknya. Tetapi karena menunggu jagung itulah, maka Maisa Jenar terpaksa terikat dalam keadaan yang sulit. Pada hari pertama, Maisa Jenar memerlukan untuk mengenal seluruh daerah di sekitar Bukit Kapur itu. Benarlah kata Ki Ageng Pandan Alas bahwa di belakang bukit itu banyak terdapat tanaman jagung yang subur. Sedangkan agak ke samping sedikit terdapat sebuah belumbang yang berair jernih. Demikianlah Maisa Jenar berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan Ki Ardi. Merebus jagung dan membakar daging hasil buruan semalam, kemudian mengelilingi tanaman jagung kalau-kalau diganggu burung, makan pagi, berburu, dan seterusnya. Pada hari ke-8, ia telah mulai merasa jemu, apalagi sebuah tugas yang besar, yaitu membebaskan keris Nogosostro dan Sabu Inten masih menantinya. Tetapi meskipun demikian, disabarkan juga hatinya, sebab jagung yang sudah mulai kuning itu 2 hari lagi pasti sudah masak untuk dipetiknya. Pada hari ke-9, terjadilah suatu hal yang dapat merubah rencananya. Pada hari itu, Maisa Jenar sedang sibuk menyalakan api sebagaimana dilakukan tiap-tiap hari apabila malam tiba. Seperti juga yang dilakukan oleh Ki Ardi. Tiba-tiba telinganya yang tajam menangkap suara beberapa orang yang dihanyutkan angin utara. Suara itu semakin lama semakin jelas, sehingga dapat diterka bahwa orang-orang itu sedang mendekatinya. Maisa Jenar tidak tahu siapakah kira-kira orang yang datang itu. Untuk tidak dapat menimbulkan hal-hal yang tidak dikehendaki, maka segera Maisa Jenar menyelinap masuk ke dalam gua. Di sana, di dalam gelap, ia akan dapat melihat siapakah mereka itu apabila mereka mendekati perapian. Benarlah dugaannya, beberapa orang datang beriring-iringan mendekati perapian. Dimulai sendiri berdiri seorang gagap tegap, sedang di belakangnya berjalan seorang yang tinggi, agak kekurus-kurusan. Di belakangnya lagi berjalan seorang yang pendek bulat dan berkumis lebat. Di belakang mereka berjalan beberapa orang yang tampak garang. Melihat orang yang berjalan paling depan, darah Maisa Jenar berdegupan. Segera teringatlah ia akan wajah seseorang yang pernah dibinasakannya, yaitu Watu Gunung. Teringatlah Maisa Jenar akan kata-kata Sagutro bahwa seorang saudara kembar Watu Gunung, yaitu Wadas Gunung. Kalau demikian, pasti orang itu berjalan paling depan itu Wadas Gunung, sedangkan yang lain adalah sebagian dari rombongan gerombolan Lowo Ijo yang berjumlah 18 orang. Maisa Jenar masih saja berdiri di dalam gelap. Kalau tidak perlu, ia akan menghindari bentrokan yang akan terjadi. Tiba-tiba orang yang pendek bulat itu berteriak dengan nyaringnya, "Ardi, Ki Ardi." Maisa Jenar jadi bimbang. Perlukah panggilan itu dijawab? Kalau demikian halnya, pastilah segera dikenal bahwa suaranya yang lain dengan suara Ki Ardi. Karena itu, maka ia berdiam diri saja. Karena tidak menjawab jawaban, orang pendek itu mengulangi lagi, "Ardi, hai Ki Ardi, jangan main-main. Kali ini, waktu kami hanya sedikit. Kami hanya ingin mendapat beberapa otong jagung untuk makan kami besok. Sesudah itu, kami akan pergi." Kembali suara itu tidak mendapat jawaban. Orang tua gila, masih saja suka bermain gila dalam waktu yang begini.
Ki Ardi, kami sedang sibuk dengan tugas kami. Keluarlah. Jangan bermain gila-gilaan selagi kami tergesa-gesa. Teriak yang tinggi kurus itu kemudian. Juga teriakan ini lenyap ditelan malam tanpa ada jawaban. Rupanya Wadas Gunung menjadi jengkel. Jarang Lapit dan Bagolan, masuklah. Seret orang itu keluar dan ambil saja persediaan makanan yang ada. Aku masih ingin menunggu setan itu sampai 3 hari, kata Wadas Gunung. Maisa Jenar segera menangkap isi kata-kata Wadas Gunung. Rupanya dalam menunggu kedatangan rombongan itu kehabisan bekal. Sedang yang dimaksud dengan setan yang ditunggu itu pastilah dirinya. Kembali Maisa Jenar bimbang. Apakah yang akan dilakukan? Untuk tetap berdiam diri di dalam gua adalah sangat berbahaya. Apabila benar-benar ada di antara mereka yang masuk dan mengenalnya, pasti akan terjadi perkelahian, dan perkelahian melawan beberapa orang di ruangan yang sempit tidaklah menguntungkan baginya. Karena itu, segera sebelum orang yang disebut Jarang Lapit dan Bagolan itu memasuki gua, Maisa Jenar telah lebih dahulu meloncat ke mulut gua. Kehadiran Maisa Jenar yang tiba-tiba itu sangat mengejutkan seluruh rombongan Lowo Ijo, juga Bagolan yang pendek bulat, Jarang Lapit yang tinggi kekurus-kurusan, bahwa juga Wadas Gunung sendiri. Barulah setelah beberapa saat Wadas Gunung dapat mengatur perasaannya, bertanyalah ia, "Siapakah kau yang berada di rumah Ki Ardi?" "Aku adalah anaknya," jawab Maisa Jenar. Wadas Gunung mengerutkan alisnya. Kemudian katanya, "Sudah sejak lama kau mengenal Ki Ardi, tetapi tak pernah aku mendengar bahwa ia mempunyai seorang anak. Aku kira tidak ada perlunya untuk menceritakan anak-anaknya kepada orang lain," jawab Maisa Jenar. Kembali Wadas Gunung menarik alisnya tinggi-tinggi. Tetapi sementara itu, ia pun tidak habis-habisnya mengamati tubuh Maisa Jenar. Akhirnya diketemukan ciri-ciri yang cocok dengan keterangan yang diterimanya dari Ki Pasingsingan. Karena itu, tiba-tiba saja ia bertolak pinggang dan dari mulutnya berderailah sebuah tawa yang mengerikan yang menusuk-nusuk ulu hati seperti suara jeritan hantu kubur. Melihat sikap Wadas Gunung serta mendengar derai tertawanya, tahulah Maisa Jenar bahwa Wadas Gunung telah mengenalnya. Karena itu pun ia segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Setelah beberapa lama, surutlah suara tertawanya, dan demikian suara itu terhenti. Berteriaklah Wadas Gunung itu dengan suaranya yang nyaring, "Hai, seluruh rombongan yang sedang mencari seorang yang bernama Ronggo Tohjaya. Pantaslah bahwa orang ini dapat memperpanjang umurnya sampai 9 hari, karena ia disembunyikan oleh Ki Ardi. Tetapi bagaimanapun, akhirnya orang itu dapat kita temukan juga. Nah, sekarang pandangilah orang ini dengan baik, amatilah dengan seksama, sebab sebentar lagi ia harus kita binasakan. Sekarang kita boleh mengaguminya sebagai seorang yang perkasa, yang telah berhasil membunuh saudara kembarku Watu Gunung dan dapat melukai pimpinan kami Lowo Ijo. Dendam kami adalah setinggi gunung, sedalam lautan. Sekarang bersiaplah dan jangan lepaskan orang ini. Juga setelah orang ini binasa, haruslah dibinasakan juga Ki Ardi yang telah berusaha membebaskan orang ini dari tangan kita." Mendengar kata-kata Wadas Gunung, segera setiap orang anggota gerombolan itu mempersiapkan diri dan mencabut senjata masing-masing. Sebagian besar dari mereka bersenjatakan sebilah belati panjang sebagai senjata yang khusus diperuntukkan anggota rombongan Lowo Ijo. Tetapi di antaranya ada juga yang bersenjata 2. Di tangan kirinya ia memegang pisau belati panjang, sedang tangan kanannya menggenggam sepotong carang pring ori sebesar ibu jari kaki, tetapi panjangnya tidak lebih dari 5 jengkang. Bagolan di kedua belah tangannya
menggenggam bola besi bertangkai. Wadas Gunung sendiri ternyata juga tidak mau memandang ringan kepada Maesa Jenar. Ia pun memegang 2 buah senjata di kedua belah tangannya, yaitu belati panjang. Melihat semua lawannya bersenjata, Maesa Jenar mulai menimbang diri. Hatinya terasa berdegupan sebab orang-orang seperti Wadas Gunung, Carang Lampit, Bagolan, dan sebagainya tampaknya bukan pula orang sembarangan. Apalagi kini mereka menggenggam senjata masing-masing. Maka mulailah Maesa Jenar berpikir, di manakah tempat yang paling menguntungkan untuk melawan mereka. Di mulut gua, ia tidak akan dapat diserang dari samping dan belakang. Tetapi kalau ujung-ujung senjata itu bersama menyerangnya dari depan, sulit baginya untuk menghindar. Maka lebih baik baginya apabila bertempur di tempat terbuka. Ia akan dapat mempergunakan kegesitannya, serta mudah-mudahan gelap malam di luar membantunya. Mendapat pikiran itu, sebelum Maesa Jenar mendapat serangan, ia segera meloncat dengan kecepatan yang luar biasa, menerobos orang-orang yang mengepungnya. Dan tahu-tahu Maesa Jenar telah berada di belakang mereka, di dekat api yang menyala-nyala. Secepat kilat tangannya memegang 2 batang kayu yang sedang dimakan api. Dengan kedua cabang kayu sebesar lengan itulah ia siap menghadapi segala kemungkinan. Melihat kecepatan Maesa Jenar bergerak, hampir semua orang sangat heran sampai terdiam seperti patung. Dengan loncatan yang hampir tak dapat dilihat, kepungan mereka dengan begitu saja sudah dapat ditembus. Menyaksikan buruannya telah berada di luar jaring, Wadas Gunung menjadi marah sekali. Sehingga dengan teriakan keras, ia memerintahkan kepada anak buahnya segera untuk mengepung kembali. Wadas Gunung sendiri bersama-sama Carang Lampit, Bagolan, Seko Ireng, Cemara Ageng, dan Tembini langsung menyerang. Meski dikurangi Sagutro, 7 tokoh itu merupakan tenaga gabungan yang luar biasa kuatnya. Meskipun tidak lengkap, senjata mereka tampak gemerlapan memenuhi udara dan seolah-olah bergulung-gulung melanda Maesa Jenar. Sudah pasti Maesa Jenar tidak akan dapat sekaligus menangkis serangan itu dari 6 orang yang mempunyai kekuatan yang cukup. Karena itu Maesa Jenar mencari akal. Maka dengan tiba-tiba tanpa diduga oleh seorang pun, Maesa Jenar dengan kedua cabang kayu di tangannya memukul api yang sedang menyala-nyala ke arah penyerangan. Segera bara-bara api serta potongan-potongan kayu yang masih menyala bertebaran di udara dan mengarah kepada lawan-lawannya. Wadas Gunung beserta kawan-kawannya terkejut bukan kepalang. Sama sekali tak terlintas di dalam pikirannya bahwa serangan mereka akan mendapat sambutan begitu panas. Karena itu segera mereka sibuk menghindarkan diri dari serangan api. Mereka yang sempat menghindar segera berloncatan kian kemari, sedang mereka yang tidak lagi mempunyai kesempatan segera berusaha untuk memukul api itu dengan senjata masing-masing. Melihat kebingungan itu, Maesa Jenar tidak menyia-nyiakan waktu. Segera ia meloncat serta memutar kedua potong kayunya menyerang ke-6 orang yang masih belum sempat mempersiapkan diri. Serangannya ini ternyata mempunyai hasil yang cukup baik. Kayu di tangan kirinya dengan derasnya menyambar Cemara Ageng. Melihat serangan yang datang tiba-tiba itu, Cemara Ageng tidak sempat menghindar. Maka yang dapat dilakukan hanyalah menangkis serangan Maesa Jenar dengan kedua pisau belati panjangnya yang disilangkan di muka kepalanya. Tetapi pukulan Maesa Jenar demikian kerasnya sehingga tangan Cemara Ageng tidak mampu untuk melawannya. Ia tak berhasil menghindarkan kepalanya dari benturan kayu Maesa Jenar. Segera pandangannya menjadi kuning berputaran, serta kepalanya seolah-olah ditindih batu besar sekali. Cemara Ageng terhuyung-huyung surut beberapa langkah ke belakang dan akhirnya ia terduduk lemah. Dalam saat yang bersamaan pula, tangan kanan Maesa Jenar sempat menyambar lambung Carang Lampit. Tetapi
carang lampit ternyata mempunyai kekuatan yang cukup pula, sehingga ia berhasil mengurangi tekanan serangan Maisa Jenar dengan carang orinya. Meskipun demikian, lambungnya terasa sakit bukan kepalang, dan ini telah banyak mengurangi kebebasan geraknya. Melihat kedua kawannya dikenai dalam saat yang sangat singkat, Wadas Gunung menjadi bertambah marah. Di samping perasaan keheranan serta keseganan yang merambati hatinya, segera ia pun membuka sebuah serangan dengan menusuk dada Maisa Jenar. Maisa Jenar dengan gerakan yang sedikit saja, dengan menarik tubuhnya miring tanpa mengubah letak kakinya, tetapi dapat menghindari serangan Wadas Gunung. Malahan dengan tangan kirinya ia sempat menyodorkan batang kayunya ke perut lawannya. Melihat serangannya gagal serta malahan mendapat serangan balasan, segera Wadas Gunung meloncat ke samping. Pada saat itu serangan Tembini datang sangat mendadak dengan sebuah tombak terkait. Melihat kilatan senjata dengan cepatnya mengarah ke perutnya, Maisa Jenar agak terkejut. Rupanya Tembini yang masih muda ini mempunyai kegesitan yang luar biasa. Tetapi segera Maisa Jenar melihat kekurangan lawannya. Belum lagi ia yakin bahwa serangannya akan berhasil, ia sudah mempergunakan seluruh kekuatannya sehingga ia tidak lagi mempunyai tenaga cadangan. Melihat hal itu, segera Maisa Jenar dengan sebagian besar kekuatannya menghantam mata tombak Tembini dengan kayunya, sehingga terjadilah suatu benturan yang dahsyat. Tangan Tembini bergetar hebat sampai terasa sakit, sedang tombaknya menancap ke kayu Maisa Jenar. Belum lagi Tembini sadar, Maisa Jenar telah merenggut kayunya sehingga tersentaklah tombak Tembini itu dan terlepas dari tangannya. Tetapi belum lagi Maisa Jenar menangkap tombak pendek itu, Bagolan, orang yang pendek bulat dengan garangnya meloncat sambil memutar bola besinya yang bertangkai. Maisa Jenar melihat serangan yang datang, tangan kanannya yang memegang kayu di mana tombak Tembini menancap pastilah belum dapat dipergunakan dengan baik. Maka sebelum Bagolan mencapai jarak yang cukup untuk mempergunakan senjatanya, Maisa Jenar dengan kekuatan yang hampir penuh melemparkan kayu di tangan kirinya ke arah Bagolan. Kayu itu meluncur cepat sehingga Bagolan tidak lagi dapat berbuat lain daripada menangkis serangan itu dengan kedua bola besinya. Tetapi serangan Maisa Jenar terlalu deras dan keras. Maka ketika terjadi benturan yang hebat, salah satu bola besi Bagolan itu terlempar bersama kayu Maisa Jenar sehingga menimbulkan rasa nyeri yang tak terhingga pada telapak tangan Bagolan. Dengan demikian, maka terpaksalah ia mengurungkan serangannya dan berlari mengambil bola besinya yang terjatuh. Dalam saat yang sekejap itu, Maisa Jenar telah dapat mencabut tombak berkait Tembini yang menancap di batang kayunya. Mendapat senjata yang cukup baik itu, Maisa Jenar menjadi bertambah garang. Meskipun pada saat itu segera datang pula serangan Wadas Gunung dan Seco Ireng yang bersama-sama, tetapi serangan-serangan itu dapat pula satu demi satu dipatahkan. Demikianlah pertempuran itu menjadi semakin dahsyat. Api yang dinyalakan Maisa Jenar sudah tidak lagi menyala. Hal ini sangat menguntungkan Maisa Jenar yang berpandangan tajam sekali. Ia melawan kerubutan itu dengan berloncat ke sana kemari, menyusup di antara mereka dan kadang-kadang meloncat menjauhi. Tetapi lawannya bukan orang-orang sembarangan. Ternyata Wadas Gunung mempunyai kecakapan sejajar dengan Watu Gunung, sedangkan Cara Lampit hanya sedikit berada di bawah Wadas Gunung. Untunglah orang ini telah dilukainya terlebih dahulu sehingga geraknya tidak berbahaya sekali. Bagolan pun ternyata tidak kalah gesitnya dengan Gagak Bangah yang bersama-sama dengan Watu Gunung mengerubutinya, ditambah lagi dengan Seco Ireng, Tembini, dan Cemara Aging yang baru dapat bergerak sedikit demi sedikit karena kepalanya masih pening. Di samping itu, mereka masih mempunyai tenaga cadangan
yang siap menyerangnya dari segala jurusan. Ketika pertempuran itu sedang berlangsung dengan dahsyatnya, di mana masing-masing pihak berusaha untuk mengalahkan lawannya, maka di sebelah timur membayang fajar membara. Langit yang kelam menjadi kemerah-merahan, sedangkan bintang fajar memancar dengan cemerlangnya. Melihat cahaya merah itu, hati Maesa Jenar menjadi berdebar-debar. Apabila sebentar lagi langit menjadi terang, akan sulitlah kedudukannya. Apalagi sampai saat itu saja sudah terasa bahwa tenaganya sebagai manusia biasa adalah sangat terbatas. Melawan 6 orang cukup kuat, ditambah lagi yang lain-lain yang telah pula mulai bergerak mengeroyoknya, adalah suatu pekerjaan yang barangkali di luar kemampuan tenaganya yang biasa. Tekanan yang kuat dari wadas gunung, serangan yang tiba-tiba dari Tempini yang telah bersenjatakan pisau belati panjang, gempuran-gempuran bola bertangkai bagolan, sambaran-sambaran carang ori yang tidak kalah berbahaya, serta tusukan-tusukan parang seco ireng yang dahsyat adalah bahaya-bahaya yang setiap saat dapat merenggut jiwanya. Dalam keadaan gelap, mereka masih agak ragu-ragu mempergunakan senjata itu, sebab Maesa Jenar selalu berusaha untuk membelit lawan-lawannya. Tetapi kalau matahari sudah terbit, akan berbedalah. Mungkin ia tak akan mampu melawan sampai tengah hari. Karena itu, mengingat keselamatan diri, tugas yang masih harus diselesaikan, serta pertimbangan yang sebaik-baiknya adalah membinasakan gerombolan hitam itu.